udah azan. Saatnya buka puasa. Kayaknya enakan wudhu dulu deh, biar nanti bisa langsung sholat. Wudhu dulu ah. Buka puasa gini enaknya makan klepon manis-manis. Makan ah. Jangan makan klepon. Klepon tuh haram. Kamu gak pernah lihat ya beritanya di Instagram sama WhatsApp? Nih aku tunjukin. Tuh lihat. Rasulullah SAW pernah bersabda, akan datang suatu zaman di mana umatku memakan makanan berwarna hijau bernama klepon dan itu haram. Nah, klarifikasi, klepon itu halal sesuai dengan LPMO, MUI dan sudah mendapatkan sertifikat halal. Polisi sudah menangkap pelaku penyebaran berita bohong, penyebaran tentang berita klepon itu haram. Oh, jadi gitu ya? Jadi klepon tuh nggak haram? Oh, iya. Sorry. Ini. Lanjut. Sorry. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat muslim dimanapun berada, di era modern di mana berita mudah tersebar dengan sangat cepat, informasi mudah kita gapai dan kita akses di mana saja dan kapan saja, baik melalui handphone kita, televisi, komputer kita, radio, koran, dan media bahasa lainnya. Urgensi tentang hoaks di tengah masyarakat merupakan salah satu hal yang penting dan perlu kita bahas. Dan tentu saja karena kita sebagai umat muslim, urgensi tentang hoaks atau berita bohong ini perlu kita kaji lebih dalam dan perlu kita bahas untuk menjawab fenomena hoaks ini di era digital saat ini. Penyebaran berita hoaks sendiri, kalau pada zaman dulu itu berita bohong yang disebarkan melalui mulut ke mulut. Tapi di era modern ini, di mana informasi sudah sangat berkembang, berita bohong ini menyebar di internet, baik di televisi, dan umumnya berita bohong ini menyebar di media sosial. Mungkin kalau sekarang itu di WhatsApp, Instagram, di grup-grup WhatsApp keluarga, grup WhatsApp teman satu kelas. Hoaks sendiri itu menyebar untuk membentuk opini publik agar publik percaya akan kebohongan tersebut. Penyebaran hoaks sendiri terjadi karena beberapa alasan. Mungkin itu karena untuk humor, atau untuk seni hiburan, ataukah untuk politik, pendidikan. Namun pada umumnya hoaks itu adalah berita yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Dan berita hoaks sendiri bisa menimpa siapapun, baik itu diri kita sendiri, profesor, dokter, guru, semua orang bisa tertimpa hoaks. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa pada surat 24 ayat 11, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ja'u bil ifki usbah minkum
la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ithmi walladzina tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu sendiri. Jadi janganlah kamu mengira bahwa berita bohong atau hoax, hoax tersebut itu berita buruk, karena bisa jadi itu terdapat hikmah di dalamnya. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan dosa dari balasan yang diperbuatnya, dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar adalah orang yang menyebarkannya pertama kali. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya berita bohong ini tidak datang dari mana-mana, kata Allah. Berita bohong ini bisa datang dari teman kita sendiri, bisa datang dari golongan kamu sendiri, kaum muslim sendiri. Dan kalau misalkan kamu tertimpa hoax, maka kamu bersabarlah karena sesungguhnya ada hikmah di balik. Oleh sebab itu teman-teman, marilah kita sama-sama memilah-milih berita yang kita terima. Tidak mudah kita cerna begitu saja, tapi tidak apalagi kita sebarkan begitu saja. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat lain, surat 49 ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasidun minal bayyin fatabayyan. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang kurang jelas membawa informasi, maka bertabayyunlah. Jadi ketika ada berita yang kurang jelas beredar di media sosial, seperti tadi telepon misalkan, atau ada yang sesuatu yang lebih parah lagi, maka kita harus sebagai umat muslim harus bertabayun. Karena insya Allah ketika kita bertabayun, melakukannya dengan ikhlas, kita melakukan secara tidak langsung melakukan anjuran agama, melakukan amalan agama, dan insya Allah pahala adalah ganjarannya. Rasulullah SAW pernah berkata bahwasanya barang siapa yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik. Jika tidak, maka diam. Jadi kalau teman-teman tidak tahu berita itu benar apa tidak, maka cara terbaik adalah untuk diam. Namun ketika kita sudah yakin bahwa berita itu benar, maka sebarkanlah berita tersebut agar orang-orang tahu tentang kebenarannya dan orang-orang mendapatkan manfaat. Mungkin cukup sekian ceramah singkat pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustadz Mustafa Mikahfi SPDI. Di sini saya akan menanggapi atau mengomentari video yang dibuat oleh teman-teman KKN Unit 99 Universitas Islam Indonesia. Yang mana yang saya lihat videonya sangat bagus sekali dan juga sangat menginspirasi untuk pembuatan video-video selanjutnya. Maka dari itu, marilah bersama-sama kita tonton videonya ini dengan sebaik-baiknya agar kita mendapatkan manfaat untuk tidak langsung menyebarkan informasi apa yang kita dapat dan meninjaunya kembali. Tidak mudah terpercaya oleh informasi-informasi, khususnya informasi yang kita dapat, karena bisa saja informasi tersebut bisa mengandung hoaks. Dan dengan video ini diharapkan agar masyarakat pada umumnya dapat mengantisipasi penyertaan atau pengambilan informasi yang baru ia dapatkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.